Penyebab budidaya ikan gurame skala rumahan tidak dapat untung bahkan mengalami kerugian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pembudidaya ikan gurame skala rumahan dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk budidaya ikan guramenya. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin memaparkan beberapa faktor yang saya alami ya, penyebab budidaya ikan gurame skala rumahan itu tidak dapat untung bahkan mengalami kerugian. Faktor yang pertama adalah kita hanya bergantung kepada pakan pelet untuk memberi makan ikan gurame. Itu jelas membuat kita lebih banyak pengeluaran untuk membeli pakan pelet ya, untuk makan ikan gurame. Karena budidaya ikan gurame ini ya, kita tidak bisa hanya bergantung dengan pakan pelet, apalagi kita skala rumahan ya, kita harus mengandalkan pakan alternatif. Nah, di video-video sebelumnya saya juga membahas ya, kalau misalnya kita kesulitan dengan pakan alternatif, kita bisa tanam ya, tanaman talas ataupun tanaman singkong ataupun tanaman kangkung yang bisa diberikan makan ikan gurame. Jadi kita tidak hanya bergantung kepada pakan pelet. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan keuntungan, karena kita mengeluarkan modal cukup besar untuk membeli pakan pelet setiap bulannya ya. Kita tetap kasih pakan pelet, kalau saya tetap kasih pakan pelet tapi tidak banyak teman-teman, 4-5 kali dalam seminggunya ya, misalnya 2 hari sekali, sorenya saya kasih pakan pelet, seperti itu teman-teman. Jadi kos pengeluaran pelet kita itu tidak banyak. Kemudian yang kedua adalah jumlah tebar yang kalian tebar di setiap kolam itu tidak mengikuti standarnya. Jadi kalau untuk ikan gurame per meter persegi, artinya panjang kolam 1 meter, lebar 1 meter, tinggi air 1 meter, itu jumlah tebarnya cuma 20 ekor. Kurang dari 20 ekor itu lebih baik. Tapi kalau kalian tebar lebih dari 20 ekor per meter persegi, misal teman-teman punya kolam 1 kali 3 meter, tinggi airnya 1 meter ya, kalian tebar 100 ekor, itu tentu saja akan membuat kalian rugi. Ruginya di mana? Ikan terlalu banyak, dia akan cepat terkena penyakit, jumlah pakannya banyak, kemudian ikan berdesakan teman-teman hidupnya. Jadi ikan yang berdesakan hidupnya di dalam kolam itu tentu saja akan pertumbuhannya akan lambat. Nah, itu menyebabkan waktu budidaya ikan gurame kalian itu lebih lama. Yang tadinya budidaya ikan gurame itu bisa dilakukan 0 bulan dari tebar itu sampai panen itu sekitar 12-13 bulan. Karena tebar terlalu banyak, jadi masa budidaya ikan guramenya lebih lama, bisa 16-17 bulan. Itu yang saya pernah alami teman-teman. Kemudian faktor yang ketiga adalah malas untuk merawat kolam ikan gurame. Perawatan di sini meliputi mengganti air kolam, kemudian sedot kotoran yang ada di dasar kolam, baik itu menggunakan pompa celup ataupun pompa air ya. Kalau misalnya kalian menggunakan kolam beton seperti saya ini, sebaiknya menggunakan sistem central drain ya, supaya lebih mudah untuk membuang kotoran yang ada di dasar kolam. Sistem central drain ini, dasar kolam ataupun lantai kolam kita itu mengerucut seperti atap rumah terbalik. Nah, yang mana di bagian ujung kuncupnya itu terdapat lubang pembuangan, artinya kotoran akan mengumpul di tengah dan langsung bisa kita buang. Itu setiap minggu saya buka kerannya supaya kotoran yang ada di dasar kolam itu terbuang. Faktor yang keempat adalah kalian tidak memasarkan ikan gurame yang kalian pelihara itu ke konsumen langsung. Karena dengan kita menjual langsung ke konsumen, tentu saja harga yang kita dapat itu lebih tinggi ketimbang kita menjual ke pasar. Karena kalau kita jual ke pasar, tentu saja dari pasar baru turun ke konsumen. Sebaiknya kita pasarkan sendiri ya, pakai sosial media itu sudah bisa teman-teman. Jadi itulah faktor penyebab kita tidak dapat untung budidaya ikan gurame skala rumahan.